Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka untuk menambah pengetahuan, ya kami seringkali membuka YouTube, dan saya menemukan banyak hal yang menarik di dalam YouTube itu. Salah satunya adalah ingin mengetahui tentang keadaan di India. Kami tertarik di sana. Ada kebiasaan, terutama di sana disebutkan ada 4 kasta. 1 kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan Sudra. Ditambah lagi kasta di luar itu yang disebut kasta Dalit. Keempat kasta ini hidup menurut cara mereka sendiri yang dibuat sedemikian rupa. Kami menyoroti terutama mengenai kasta Dalit. Orang-orang Dalit adalah orang-orang yang sangat miskin. Kalau Brahmana itu para imam, para ketua agama, Ksatria itu para pejabat pegawai sipil, Waisya itu adalah mereka para pedagang, kemudian Sudra itu petani dan sekitar hal yang kecil lainnya. Dalit adalah kasta yang tidak diperhitungkan. Orang-orang Dalit adalah orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir jalan. Anak-anak mereka tidak dididik dengan baik. Kehidupan mereka sangat menderita, sangat memprihatinkan. Anak-anak dididik dengan tidak jelas, mungkin juga tidak sekolah. Bahkan kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau kita menginjak gambar atau bayangan Dalit harus mencuci diri. Pendidikan sama sekali terabaikan sehingga masa depan kaum Dalit ini tidak bisa mengubah mereka. Artinya mereka tidak akan bisa mengubah kehidupan masa depan mereka. Ini sangat menyedihkan. Dan ini kondisi macam ini sedemikian rupa seakan-akan ingin menegaskan ini loh, orang-orang yang berdosa seakan-akan akan menggambarkan neraka. Orang yang berdosa, orang yang bersalah, kondisinya seperti ini. Makan tidak boleh bersama dengan suku-suku yang lain, kasta yang lain. Nikah tidak boleh lebih kasta yang lain. Mereka disingkirkan. Dan ini sangat-sangat benar-benar menyakitkan. Apakah ada kemungkinan sampai seterusnya kaum Dalit ini seakan-akan ini menekankan atau menegaskan bahwa dia adalah gambaran orang-orang yang hidup di dalam neraka, sengsara, kumuh, terabaikan, dan juga disingkiri orang. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita petik dengan pengalaman hidup semacam ini? Kebiasaan yang sedemikian rupa dipatenkan seakan-akan ini menjadi stigma bahwa orang Dalit adalah orang yang salah, orang yang melanggar protokoler kesehatan, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan dipukuli seperti binatang. Hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bacaan hari ini, karena ada kebiasaan juga orang-orang Yahudi pada perjanjian lama, kaum muda dilarang tampil di depan orang tua atau orang-orang yang punya pengaruh, apalagi bicara tentang rohani.
budaya anak-anak remaja, anak-anak kecil pada waktu itu kurang dianggap penting. Sehingga bacaan hari ini dikatakan bahwa para murid pun melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Apakah anak-anak juga tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan berkat dari Allah? Sehingga para murid yang telah mendapatkan pengajaran dari Yesus ini ikut melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Masa depan seperti apa kalau mulai dari kecil sudah dilarang untuk tampil di depan umum? Saudara-saudari yang terkasih, budaya anak-anak remaja, anak-anak kecil pada waktu itu kurang dianggap penting, sehingga anak-anak untuk datang kepada Yesus pun yang seharusnya meminta berkat tetapi tidak memperoleh karena dihalang-halangi, bahkan dimarahi oleh para murid. Padahal seharusnya anak-anak inilah yang harusnya mendapatkan pendidikan dari orang tua yang benar. Yesus mengajarkan, jika kita mempersiapkan anak-anak dari kecil dengan cara yang baik, mendapatkan pendidikan orang tua yang baik, dan setiap anak mendapatkan berkat dari orang tua, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik, dewasa, mandiri, dan hormat kepada orang tua yang memberkati. Oleh karena itu Yesus menegur para murid, karena cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Mengapa kalian menerima ajaranku tetapi kamu tidak mengamalkan kepada anak-anakmu? Merubah praktek semacam ini tidaklah mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghendaki supaya ada perubahan, ada reformasi akhlak, reformasi edukasi. Yesus menghendaki supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, saleh, toleran, dan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan sempurna. Maka biarkanlah anak-anak kita ini yang masih kecil, yang mempunyai anak masih kecil, datanglah kepada anak-anak itu, tumpangkan tanganmu di atas kepala anak-anak itu dan doakan mereka. Tujuannya supaya anak-anak ini mendapat berkat. Orang tua adalah cerminan penyalur berkat dari Allah. Lewat orang tua, anak-anak akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan pertumbuhan, perkembangan yang baik. Mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan untuk memerankan kita sebagai orang tua, supaya anak-anak kita jangan kita halang-halangi, melainkan justru sebaliknya kita berkati anak-anak kita supaya mempunyai masa depan yang baik, tidak seperti kaum Dalit. Tuhan memberkati kita sekalian.